dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan, setiap kali hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Senang selalu senang, oh senang terlalu senang. Selamanya Tuhan beserta, selamanya Tuhan besertaku. Senang selalu senang, senang selalu senang, senang terlalu senang. Selamanya Tuhan beserta, selamanya Tuhan Yesus besertaku. Senang selalu senang. Firman-Mu berkata, langsung saja diserahkan kepada Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganku Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja
akan terbang di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan lagi mengantar kami ke tempat ini untuk kami boleh bersama-sama menikmati waktu bersama-sama dengan teman saudara kami sepelayanan Tuhan. Dan tetapi sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami rindu supaya kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Karena kami percaya Bapa bahwa setiap aktivitas kami tidak akan berarti ketika kami meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu kami datang kepada saat sore hari ini. Kami mau mendengar suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, layakkan kami semua di hadapan-Mu. Dan biarlah firman-Mu sore hari ini menguatkan iman kami, menolong kami untuk hidup lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Bahkan hidup kami rindu supaya seluruh kehidupan kami boleh menyenangkan dan benar di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, saat ini kami siap mendengar suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu ayat Tuhan di dalam Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Satu ayat saja. Kalau kita sudah menemukannya, kita akan baca secara bersama-sama. Lukas pasal 9 ayat 23. Sudah menemukan semua? Kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikian jawaban firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap orang atau setiap kita yang mau mengikut Tuhan, menyatakan diri kita mau ikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan. Di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu menyangkal diri. Ini bicara tentang keberadaan kita. Menyangkal diri itu, ini hal yang paling sulit. Musuh iman kita itu ada dua, ya, ada 3. Yang pertama dari kuasa gelap, yaitu iblis. Yang kedua itu dari luar diri kita, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga itu adalah dari diri kita sendiri. Nah, musuh yang paling susah dikalahkan itu adalah dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita melawan keinginan kita sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa pencobaan itu sebenarnya berasal dari keinginan diri. Pencobaan yang kita alami itu berasal dari keinginan kita, dari diri kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut Tuhan, kalau kita mau menjadi anak Tuhan, kita harus menyangkal diri kita. Kita harus mengalahkan keinginan diri kita. Keinginan yang mana? Yaitu keinginan di mana kita melawan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, memang secara manusia kita punya keinginan. Bahkan
kan banyak sekali dikatakan bahwa hati-hati dengan mata. Katanya kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, keinginan mata biasanya membawa kita kepada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sering kalinya seperti itu. Sehingga kita dikatakan kita harus menjaga mata kita. Hari ini kita juga diingatkan lagi bahwa kita harus menyangkal diri kita. Berarti kita juga harus melawan apa keinginan kita, segala keinginan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Melawan musuh dari luar itu lebih mudah. Ya, lebih mudah. Kita mungkin dimusuhin orang, kita difitnah orang, kita masih bisa bertahan. Tapi sering kali kita jatuh, kenapa? Karena keinginan. Kita harus mengalahkan itu. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Menaklukkan diri kita, menaklukkan keinginan kita di bawah kaki Tuhan. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ini perlu perjuangan. Inilah yang dikatakan kita dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan harus berjuang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Itu benar. Karena apa? Selama kita hidup di dunia ini, maka segala godaan, segala keinginan itu masih akan terus ada. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bertahan dari segala keinginan dunia. Ketika kita sudah menaklukkan diri di bawah kaki. Yang kedua di sini dikatakan memikul salib. Memikul salib. Memikul salib ini berbicara tentang penderitaan. Penderitaan atau kesulitan, pergumulan. Manusia hidup tidak ada yang lepas dari pergumulan, tidak ada yang lepas dari kesulitan. Itu enggak ada. Hanya orang mati yang tidak pernah yang tidak punya masalah, yang tidak punya kesulitan. Selama kita hidup, maka kita pasti akan mengalami kesulitan, penderitaan, kesusahan itu pasti ada. Walaupun kadarnya atau apa yang kita terima kesulitan di pergumulan itu beda-beda, masing-masing kita berbeda. Tetapi selama kita masih hidup, maka kita masih akan mengalami namanya penderitaan. Tetapi yang dikatakan di sini memikul salib bukan penderitaan karena kesalahan kita. Kalau kita mencuri kemudian kita ditangkap, masuk penjara, itu karena salah kita sendiri. Menderita karena kesalahan kita. Tetapi kalau kita diam-diam kemudian kita dimusuhi, terus kemudian kita dianiaya, nah itu yang namanya salib. Kesulitan atau masalah yang tidak kita cari-cari, itulah yang harus kita tanggung.